Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama orib.info. Dalam video ini akan kita bahas senyawaan xenon. Senyawaan xenon baik oksida maupun halida dan oksohalidanya tidak mungkin memenuhi aturan oktet lagi untuk Xe sebagai atom pusat. Sebab elektron valensinya sendiri sudah berjumlah 8 dan dengan ukuran jari-jari kovalen yang cukup besar, maka Xe sangat tidak mungkin untuk mengikuti aturan oktet. Xe sendiri berada di periode kelima dan golongan 8A pada tabel periodik unsur. Oleh karena itu, menggambar struktur Lewis untuk senyawaan tersebut memperkirakan bentuk molekul, memperkirakan tipe hibridisasi, serta memperkirakan kepolarannya menjadi relatif lebih mudah. Kita fokus pada valensi atom luar yang mengelilingi Xe. Kita bisa memandang Xe dalam molekul itu sebagai pelayan atom luar. Ia akan memenuhi kebutuhan elektron atom lain yang diikatnya ketika membentuk ikatan kovalen sehingga memenuhi aturan oktet. Mari kita bahas contohnya satu dalam video ini dan akan dilanjutkan dalam video yang lainnya. Berikut ini senyawa XeF2 yang akan digambar struktur Lewisnya, diprediksi hibridisasi, bentuk molekul, dan kepolarannya. Xe ini berperan sebagai atom pusat, sedangkan F akan berperan sebagai atom luar. F ini merupakan atom monovalen, atom yang stabil bila berbagi satu elektron valensi dengan atom lain. Dan jumlahnya ada 2, kalau diuraikan seperti ini. Sementara itu, untuk Xe, karena dia akan berikatan dengan 2F, maka dia harus menyiapkan 2 ikatan, yaitu dengan menggunakan 2 elektron valensinya. Jadi di sini Xe masih mempunyai 6 elektron bebas, atau 3 PeB. Dari gambar ini, selanjutnya bisa dipasangkan nih, garis ikatan. Jadi F akan berikatan dengan Xe masing-masing dengan 1 ikatan ini, sehingga membentuk struktur Lewis seperti ini. Atom pusat Xe tampak terdiri dari 2 ikatan tunggal dan 3 pasang elektron bebas. Sehingga boleh kita katakan dia akan memiliki 5 domain elektron. Terdiri dari 2 domain elektron ikatan dan 3 domain elektron bebas. Dia akan punya 5 domain. 5 domain ini dapat diartikan, jadi domain yang ada di atom pusat itu dapat diartikan sama dengan 5 orbital. 5 orbital yang harus disiapkan oleh Xe ketika dia berikatan dengan 2F, dia bisa menggunakan 1 orbital S, 3 orbital P, dan 1 orbital D. Sehingga total ada 5 orbital. Nah, kalau sudah mengalami hibridisasi, maka dia membentuk orbital hibrida sp3d. Geometri elektron, jadi kalau geometri elektron itu memperhatikan semua pasangan elektron, baik ikatan maupun bebas, dia akan berbentuk bipiramida trigonal atau bipiramida segitiga, trigonal bipiramida. Itu bentuk geometri elektronnya. Untuk bentuk molekul, XeF2 ini di dalam sistem AXE, yang kalau kita gambarkan seperti yang ada ini, maka dia punya rumus umum untuk XeF2 ini adalah AX2E3. Ingat ya, A itu mewakili Xe sebagai atom pusat, sedangkan X mewakili F sebagai atom luar. Gambaran 2 dimensinya seperti ini. AX2E3 ini bentuk molekulnya adalah linier. Nah ini, gambaran secara 3 dimensi seperti yang ada ini. Jadi tampak di sini F masing-masing berada di posisi atas dan bawah kalau digambarkan seperti ini, di aksial, sedangkan di ekuatorialnya diisi oleh PeB. Jadi dari bentuk XeF2 ini tampak simetris, jadi tarikan elektron antara Xe dengan 2F di sumbu aksial serta adanya 3 PeB pada sumbu ekuatorial membuat sebaran elektron di sekitar Xe menjadi merata. Sehingga resultan atau penjumlahan momen dipolnya sama dengan 0. Maka XeF2 ini bersifat non-polar. Cukup sekian dan terima kasih sudah menyimak bahasan ini. Sampai jumpa pada tutorial kimia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.